Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang. Hari ini kita sudah sampai di edisi yang ke-16 ya. 16 atau 17 ya? Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita ya, setelah yang kemarin ya, PR kita masih ingat bahwa teman-teman mengatur pola makan ya, tanpa harus mengubah apa yang teman-teman makan. Apa yang teman-teman makan, ya itulah yang jenengan makan. Nah, sekarang kita mau konsisten di polanya teman-teman yang itu. Oke, 1 minggu sudah bisa menyesuaikan jam makannya. Ada kendala? Kalau teman-teman ada kendala, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, kendalanya apa? Nanti insya Allah saya jawab. Oke, saya jawab, dan kemudian nanti kalau seandainya perlu ada pembahasan yang lebih panjang, nanti saya bahas di next diet mukbang selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa tanya ya, tanya kalau ada kendala, karena kalau nggak tanya nanti saya nggak tahu kendalanya apa. Apa yang saya sampaikan saya tidak tahu kekurangan saya apa kalau teman-teman nggak mau bertanya. Oke ya, sekarang kalau misalnya jamnya bisa mundur nggak Mbak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, kan dulu saya juga pernah mengalami kendala yang sama. Kalau misalnya jamnya mau mundur, misalnya kan ada acara di sore harinya, misalnya jagung gitu ya, jam 4, padahal misalnya jagungnya jam 4 sore ya, misalnya ada pernikahan itu ya kan jam 4 sore biasanya ya rata-rata pada keluarnya. Nah, kalau seandainya ada jadwal jam 4 sore jenengan harus makan, jadi tetap bisa, nggak apa-apa makan itu jam 4 sore nggak apa-apa, tapi dimundurkan jam sarapannya ya, dimundurkan jam sarapannya. Berarti ketika terakhir jenengan makan jam 4 sore, berarti maju 4 jam, misalnya 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 12. Berarti makan siangnya jam 12, kemudian sarapannya jam 11, 10, 9, 8. Berarti makan paginya jam 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian 12, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti makan paginya jam 8. Kalau yang biasanya makan paginya jam 7 ya, berarti dimundurkan jam 8, kemudian makan siang jam 12, dan makan sorenya baru jam 4. Dengan bisa makan pada waktu jagung itu, pada waktu ke resepsi pernikahan gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap bisa dimundurkan, tetap bisa dimundurkan makannya. Atau biasanya pas pengajian gitu ya, pas pengajian kan ada makan-makan gitu kan. Nah, makan malam itu nggak masalah, makan malam tidak menyebabkan tiba-tiba jenengan nanti bisa gendut gitu ya. Kalau seandainya ada jadwal pengajian, misalnya jenengan ikut pengajian, terus ada makan-makan di sana, berarti pengajiannya nanti makan-makannya jam berapa? Misalnya makan-makannya nanti jam 8 malam ya, berarti jenengan tetap memundurkan sarapannya. Misalnya jam 8 berarti 7, 6, 5, 4 ya. Kemudian itu nanti makan siangnya jam 4, kemudian makan sarapannya jenengan jam 12 gitu. Jadi kalau mau mundur makannya, berarti sarapannya juga dimundurkan gitu ya. Oh, nanti malam kan aku ada acara pengajian ya, berarti acaranya jam 8, terus berarti mundur jam 12 sarapannya, berarti aku nggak boleh sarapan sampai jam 12. Jadi intinya yang penting makannya itu di dalam rentang 8 jam ya. Jadi kita membiarkan tubuh kita puasa selama 16 jam. Tapi kalau seandainya kok jenengan itu dalam keadaan emergency ya, dalam keadaan emergency, dan kalau seandainya besok mau balik ke pola yang 7, 11, 3, yang 7, 11, 3 ya tidak masalah. Tapi dalam keadaan emergency, jenengan bisa men-setting ke kondisi menyesuaikan dengan jam makan yang terakhir gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, kita mau bahas makan saya hari ini. Hari ini saya rest day, jadi saya tidak ada latihan beban, tidak ada latihan. Besok ada jadwal lari ya. Saya mau lari sekitar 4 km lah, muter-muter lapangan ya, 20-25 kali putaran. Nah, karena saya hari ini rest day, jadi saya benar-benar harus mengurangi karbohidrat ya. Saya mengurangi karbohidrat. Ini tetap di sini menunya saya ada kacang tanah sama tahu tempe. Kemudian di sini ada bakso. Baksonya ini ada apanya? Ada ininya ya, ada tulangnya. Terus nanti saya makan yang pinggir-pinggirnya itu, yang pinggir-pinggirnya tulang itu saya suka banget ya. Kemudian ini ada bayam. Teman-teman kalau merebus bayam itu diusahakan bayamnya itu masih keadaan hijau. Jadi ketika airnya
mendidih langsung dimasukkan gitu aja terus diangkat ya. Jadi jangan terlalu empuk. Jadi masih ada sensasi kriuk-kriuknya dan jangan terlalu sampai yang hitam banget, itu udah sayang banget ya kandungan zat besinya nanti ya. Nah kemudian ini ada mangga muda, tapi nggak terlalu muda banget sih ya, masih kuning-kuning tapi belum terlalu matang banget. Ini kalori mangga itu beda, mangga muda sama mangga yang sudah matang itu kalorinya berbeda. Jadi pilih yang kira-kira masih muda dan belum terlalu manis banget ya, karena gula yang ada di mangga yang sudah matang itu hampir sama dengan gula sederhana atau gula meja ya, itu hampir sama. Jadi hati-hati banget ya. Nah kemudian proteinnya dada ayam. Dan karena di sini ada bakso, jadi saya ngambil mie ya teman-teman ya. Ini ada mie, ini sebagai karbohidrat saya, karena saya sudah ada mie, jadi saya tidak ngambil nasi lagi. Karena mie sama nasi itu kalorinya sama, ya. Dan saya juga sudah tidak ngembat cemilan lagi. Ini menurut saya sudah kenyang. Saya makan dalam waktu 1 hari dan akan saya gunakan untuk tenaga saya, untuk besok lari juga. Dan besok saya akan sarapan sekitar jam 11-12 ya. Atau kadang kalau saya bablas sekalian sampai jam 2. Jadi saya makan pertama jam 2 karena saya sudah tidak puasa 16 jam lagi, saya puasanya sudah 20 jam lebih ya. Ya jenengan tidak perlu mengikuti apa yang saya lakukan karena saya sudah terbiasa puasa sejak sudah bertahun-tahun guys saya puasa. Jadi tapi walaupun saya puasa, saya tetap memenuhi kebutuhan kalori saya gitu ya. Kalau saya olahraga, kalori saya segini, kalau nggak olahraga, kalori saya segini gitu guys. Nah tapi nanti teman-teman juga akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Yang penting teman-teman konsisten, lakukan pola yang teman-teman bisa lakukan sekarang ya, bukan apa yang sudah saya lakukan 5 tahun ya. Berbeda, kalau saya sudah bisa melakukannya selama 5 tahun karena saya membangun pola itu bertahun-tahun, jadi saya bisa. Dan kalau jenengan mau ikut dengan saya, mau ikut pola saya, itu belum tentu bisa, karena memang pola itu harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sekarang kemampuan Anda, kemampuan jenengan ada pada pengaturan pola makan, ya sudah, itu dijalani saja ya. Oke, ada pertanyaan tulis di kolom komentar biar saya tahu apa kalau seandainya ada kesalahan atau ada yang jenengan tidak bisa menyesuaikan dengan dengan trik saya, nanti bisa saya bahas, kita diskusi bareng-bareng ya. Nah sekarang kita mau bahas ke materi inti kita ya, ke materi inti kita di diet mukbang yang edisi ke-16 ya. Nah sekarang begini ya teman-teman ya, kenapa kok kita mau bahas, saya belum ngasih step selanjutnya karena masih menunggu teman-teman menyesuaikan diri ke pola ini ya. Nanti kalau saya kasih PR yang baru, teman-teman belum bisa menyesuaikan ke pola yang ini, nanti malah jadinya teman-teman merasa berat ya. Jadi saya tidak memberikan trik selanjutnya ya. Saya hanya memotivasi teman-teman untuk teman-teman bisa konsisten ke pola ini. Kenapa kok kita harus puasa, kenapa kita harus membiarkan tubuh kita kosong ya, kenapa kita harus membiarkan tubuh kita kosong berjam-jam. Nah teman-teman harus paham bahwa lemak, nanti saya akan bahas masalah lemak yang lebih detail lagi, di mana tempatnya lemak, kemudian apakah ada genetik lemak, itu nanti kita bahas di edisi selanjutnya. Tapi saya hanya pengen memotivasi teman-teman dari lemak yang dari mana keluarnya lemak itu ya, untuk teman-teman nanti bisa konsisten ke polanya teman-teman yang ini. Nah teman-teman mungkin mikirnya lemak itu keluarnya dari mana sih mbak ya. Lemak itu tidak dilunturkan seperti yang teman-teman kira ya, kayak kita cuci piring terus nanti dikasih sunlight terus nanti wajahnya jadi kinclong bersih, itu nggak ada. Jadi misalnya teman-teman minum jeruk nipis ya misalnya, terus nanti tiba-tiba nanti lemaknya bisa dibersihin sama si jeruk nipis itu nggak ada. Kemudian teman-teman pakai sabuk yang nanti bisa nanti bisa membakar lemak, bisa membakar jadi lemaknya luntur keluar, itu tidak ada. Jadi tidak ada produk apapun, alat apapun atau olahraga, bahkan olahraga apapun yang bisa melunturkan lemak kita, maksudnya yang kayak bisa menguras lemak gitu itu tidak ada. Jadi tidak usah percaya bagaimana mekanisme lemak itu keluar dari tubuh kita ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, lemak itu keluar dari tubuh kita itu paling besar persentasenya itu melalui karbon dioksida. Jadi karbon dioksida
Mungkin ada beberapa sedikit yang melalui keringat, ada beberapa sedikit yang mungkin melalui tinja atau melalui air ya, pengeluaran. Semua pengeluaran yang ada di tubuh kita mungkin itu presentasinya sedikit saja ya. Tapi yang paling banyak membawa lemak itu adalah karbon dioksida kita. Jadi kita bernapas menggunakan oksigen dan kita mengeluarkan melalui karbon dioksida. Nah, karena dia keluar melalui karbon dioksida ya, jadi kita usahakan kita nafasnya berkualitas nih. Jadi masuk keluarnya dengan sempurna. Jadi kalau nafas teman-teman pendek-pendek ya, jika nafas nah, kebanyakan kalau jenengan nggak mau beraktivitas, mager, setiap harinya mageran doang, cuma duduk-duduk doang, nonton TV, lihat HP, kemudian pekerjaan juga cuma di depan komputer doang, itu kemungkinan besar karbon dioksida yang teman-teman keluarkan itu tidak bisa maksimal karena nafasnya pendek-pendek. Kan beda kalau kita olahraga. Kalau kita olahraga kan kita ngos-ngosan gitu. Jadi potensi untuk karbon dioksida keluar lebih maksimal, makanya teman-teman dituntut untuk apa? Untuk aktif. Nah, mulai sekarang teman-teman apa? Teman-teman setelah teman-teman menata pola makannya ya, setelah menata pola makannya dengan tepat, kemudian yang teman-teman lakukan adalah lebih aktif. Kalau teman-teman masih belum bisa berolahraga, it's okay. Mulai dengan aktivitas harian. Aktivitas harian itu pun juga akan menyumbang pembakaran lemak yang lebih, yang juga sama halnya dengan olahraga. Kalau seandainya teman-teman sekarang berberat badan misalnya 80 kilo, 90 kilo, 70 kilo, itu kalau teman-teman pakai untuk beraktivitas itu sama saja teman-teman. Misalnya teman-teman idealnya 50 kilo, membawa beban 40 kilo, membawa barbel 40 kilo, itu teman-teman pakai jalan-jalan. Nah, itu kan teman-teman ini ya, kayak kalau seandainya teman-teman olahraga ya, misalnya teman-teman olahraga selama 5 menit gitu ya, 5 menit dengan saya olahraga selama 1 jam, tapi teman-teman membawa beban yang lebih banyak daripada saya, itu sama saja saya sedang olahraga 1 jam ya. Itu hanya perkiraan saja ya, hanya misalnya gampangnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya tubuhnya besar, teman-teman seharusnya lebih semangat lagi. Bukannya kalau badannya besar kemudian malah ngapa-ngapain malah malas ya, karena membawa beban tubuh yang berat itu kan malas gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman lanjutkan, nanti semakin lama semakin membesar karena teman-teman nggak ngasih tubuh peluang untuk mengeluarkan lemaknya teman-teman. Jadi teman-teman walaupun keadaan besar, semangat. Semua pekerjaan rumah tangga lakukan dengan manual. Karena memang sekarang dunia sekarang sedang menggiring kita untuk tidak melakukan apapun. Kadang kita menyalahkan ya, aku ini ya, malah yang disalahin apa? Melahirkan anak itu disalahin. Gara-gara aku melahirkan, jadi aku sekarang jadi tambah gendut kayak gini ya. Nah, itu tidak teman-teman, karena tidak semua orang melahirkan akhirnya gendut. Kan tidak semuanya, hanya beberapa tertentu orang saja mungkin yang memang genetiknya secara metabolismenya kurang kurang cepat gitu ya, memproses makanan. Nah, karena sudah metabolismenya kurang cepat, terus didukung dengan pola hidup yang serba enak ya, kan dunia sekarang sedang menggiring kita ke situ. Makin kita enak, artinya kita berpikir kita makin sejahtera. Ya, makin kita misalnya nyuci baju makin enak, tinggal pencet tombol, itu artinya kita bahagia ya. Definisi bahagia orang-orang zaman sekarang itu kan kalau kita nggak bergerak, misalnya pesen makan nggak mau masak, tinggal pencet HP udah datang ya. Terus mau masak, misalnya mau ngulek bumbu aja semuanya di blender gitu ya. Terus mau minum aja tinggal makan aja buah. Makan ini kan seharusnya kan kita membakar kalori, ngunyah ya. Makan buah itu kan ngunyah, itu sudah bakar kalori melalui gigi. Giginya dipakai untuk ngunyah, itu kan abot berat. Sekarang ngunyah aja nggak mau loh. Manusia zaman sekarang itu ngunyah aja nggak mau, semuanya pakai alat, dikunyahin sama alat. Nah, gimana dengan pola hidup yang seperti ini kita mau bertahan mengikuti zaman ya, mendefinisikan bahagia dengan duduk diam saja itu artinya bahagia. Itu kalau seandainya teman-teman mau, jangan menuruti dunia
ya. Jangan nggak melulu semua teknologi itu kita turuti, okay? Kita harus bisa memilah-milah mana teknologi yang baik untuk kita, mana yang tidak, okay? Jadi kalau kita nuruti terus, nanti dunia akan membuat kita diam, nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman bobo aja, rebahan di kamar, kita sudah bisa ngapa-ngapain. Nanti apalagi nanti kedepannya kita semuanya pakai remote gitu ya. Nanti jadinya apa? Semua orang akan jadinya obesitas dong. Sekarang aja, kondisi yang sekarang aja udah banyak sekali kita yang obesitas ya. Apalagi nanti kalau semuanya sudah pakai remote, itu obesitasnya seberapa? Okay. Jadi nggak bisa kita salahin karena melahirkan, karena menikah, karena apa ya. Itu kan benar-benar semua dari pola hidup kita. Okay. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi usahakan semua selama jenengan masih bisa mengerjakan yang manual, kerjakanlah dengan manual. Wong saya aja nyuci aja saya nyuci aja saya di empang, di kali gitu ya, yang itu aja turunnya tanjakannya masih dalam banget, baru saya bisa nyuci di bawah itu. Misalnya ini jalannya di sini, saya nyucinya di sini. Jadi saya turun, kalau cuciannya sudah selesai, naiknya tinggi banget lagi. Memang saya memilih. Bukannya saya nggak punya mesin cuci, saya punya mesin cuci, tapi saya memilih untuk aktif. Okay. Dan saya semua pekerjaan rumah tangga itu saya selesaikan manual. Saya memang memilih untuk tidak memiliki blender ya. Jadi makanan semuanya saya makan. Saya tidak merekomendasikan diri saya untuk pakai jus itu enggak, minum jus itu enggak. Saya sama sekali enggak minum jus. Jadi saya makan semuanya, buah saya kunyah dengan sangat lembut, gitu, baru saya makan ya. Nah, jadi semuanya kerjakan, bahkan marut aja sekarang, ibu-ibu zaman sekarang marut kelapa itu loh, sudah nggak mau, semuanya di blender, semuanya pakai alat. Nah itu gimana? Ke tangan kita aja nggak pernah bergerak ya. Masak ya cuman ini semuanya tinggal cemplung, ya itu kalorinya mau keluar dari mana gitu ya. Padahal kan misalnya jenengan nggak olahraga sekalipun, orang-orang zaman dulu kan juga nggak olahraga, tapi orang-orang zaman dulu itu semuanya pakai manual ya, tidak ada alat sama sekali. Ya, jadi orang zaman dulu nggak usah olahraga, nggak masalah. Olahraga itu kan didesain untuk orang-orang zaman sekarang, karena orang-orang zaman sekarang itu sangat cenderung untuk diem. Jadi makanya butuh olahraga. Untuk apa? Untuk ini menyeimbangkan antara kalori keluar dan kalori masuknya. Kalau nggak pakai olahraga kan, karena pola hidup kita nggak kayak zaman dulu. Kalau orang zaman dulu kan jalan, jalan, mau kemana-mana jalan, menempuh perjalanan berkilo-kilometer, semuanya jalan kaki. Kalau kita kan enggak ya, kita tetap nggak bisa, karena sekarang kan kayak mobilitasnya harus semakin cepat ya, semuanya harus serba cepat ya. Anak-anak juga disekolahin lebih jauh dari rumah kita, jadi jadi kita jemputnya juga harus pakai sepeda motor gitu ya. Nah makanya kita butuh olahraga untuk menyeimbangkan antara kalori keluar dan kalori masuknya. Tapi kalau jenengan sebagai kita sebagai zaman sekarang, hidup di zaman sekarang itu ya, kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha. Seandainya itu masih bisa kita lakukan manual, ya kerjakanlah dengan manual. Nah itu PR kita untuk minggu yang ke-17 ya, untuk diet mukbang yang ke-17 kali ini. Teman-teman berusaha untuk bergerak lebih aktif, walaupun teman-teman masih belum bisa berolahraga, mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin karena keterbatasan badan. Mungkin teman-teman masih belum punya mental, karena saya terlalu gendut mbak, jadi kalau saya mau ikut senam-senam tuh saya nggak pede. It's okay, mulai semuanya dengan pelan-pelan ya, teman-teman. Kalau memang teman-teman masih belum bisa berolahraga, nggak masalah, yang penting teman-teman mulai lebih aktif. Misalnya gosok baju ya, tidak perlulah diantar sampai ke laundry. Teman-teman gosok bajunya sendiri dengan berdiri, karena dengan gosok baju dengan berdiri sama dengan duduk itu kalorinya lebih banyak membakar yang berdiri. Misalnya teman-teman kerja itu pakai meja yang berdiri, atau teman-teman ini masak juga nguleknya sambil berdiri ya. Ngulek bumbu itu blendernya disingkirin aja. Kalau misalnya rusak ya udah nggak usah diperbaiki. Ngulek sendiri, semuanya sendiri, nggak usah disediain itu semua alat-alat yang membuat kita males, yang membuat kita nggak mau bergerak ya. Teknologi itu bagus, semua teknologi membantu kita,
tapi kita harus pinter-pinter cerdas memilihnya. Nggak semua teknologi harus kita turuti. Nanti kalau semua teknologi kita turuti, nanti makin lama kita nggak bergerak sama sekali. Sementara tubuh kita itu desainnya adalah bergerak. Ini otot ini loh, otot ini kita didesain ototnya banyak, kaki itu adalah otot terbesar dalam tubuh kita. Gunanya untuk apa? Karena Allah meminta kita untuk bergerak. Jadi kalau kita nggak bergerak, ya hasilnya kita bisa sehat nggak? Nah, itu pertanyaan besarnya, Dari saya cukup sekian ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk teman-teman bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi. Saya sendiri juga semakin semangat memotivasi teman-teman agar dietnya teman-teman nanti bisa bertahan lama, Bisa bertahan lama sampai teman-teman goal ideal.